Oke, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari PD yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar PD apa? PD eksak ya, PD eksak. Nah, untuk PD eksak karena syaratnya apa kemarin? Untuk ngecek apakah dia PD eksak, syaratnya adalah do M terhadap do X itu harus sama dengan apa? Harus sama dengan do N terhadap M-nya ini terhadap do Y, ya. Do M terhadap do Y, ini terhadap do X. Nah, ini PD eksak jika ininya sama. Oke, ini yang harus diingat-ingat. Jadi ketika kalian saya suruh mengerjakan soal nomor 2 itu soalnya apa nomor 2? X ditambah Y kosinus X, ya, dx ditambah sin X dy sama dengan 0. Oke. Berdasarkan kemarin apa? Pasangan dengan dx itu disebut apa? Jadi M-nya adalah X ditambah Y cos X, ya. Sedangkan N-nya yang berpasangan dengan dy. Jadi apa? Sin X, ya. Berarti sampai sini? Nah, sehingga ketika kalian cek apakah dia PD eksak atau bukan, maka dicek ini diturunkan terhadap do M per do Y. Apa turunannya? X diturunkan terhadap Y, X-nya sebagai konstanta, jadi 0. Ya. Y diturunkan cos, Y diturunkan cos. Y cos X diturunkan terhadap Y, apa? Siapa yang belum maju kemarin? Yang belum maju, Kevin. Ya. Turunan X ditambah Y cos X apa? Diturunkan terhadap Y. X-nya konstan, berarti 0. Terus cos X-nya ini konstan, jadi tinggal turunan Y. Berapa turunan Y? 1. Ya. Jadi cos X. Cos 1. Cos X. Cos X, ya. Ini kan 1 turunan Y. Ya. Oke, kalau N. N diturunkan terhadap X. Jadi untuk ngecek ini dulu. Ini penting. Ya. Ini penting. Oke. Ya. Apa turunannya? Turunan dari sin X. Tidak mengandung Y. Turunan dari sin X. Masih Kevin? Cos X. Cos X juga. Sama enggak ini? Sama. Sama. Jadi karena sama, ya karena do M per do Y sama dengan do N per do X, apa kesimpulannya? Maka PD-nya apa? PD-nya eksak. Oke? Nah, karena PD-nya eksak, maka cara penyelesaiannya pakai eksak. Jadi ini jawabnya ini ya. Ini jawabnya. Apa kemarin langkahnya? Nanti cek lagi ya di apa namanya? Catatan kemarin sama di recordingnya sudah saya taruh di YouTube ya. Maka dari sini apa yang kita harus ambil? Saya ambil sekarang misalnya M ya, atau kalian di sini apa? Yang mudah kan N ya, enggak ada M. M-nya lebih panjang, ada X, ada Y, ada cos X. Sekarang kalian ambil M. Kan kemarin langkahnya seperti itu kan, ambil M atau ambil N ya. Jadi yang pertama saya ambil N. N X, Y. Di sini isinya hanya sin X ya. Oke. Nah, terus diapakan? Kalau M tadi diturunkan terhadap do Y, sekarang kalau N diturunkan terhadap X. Do N, ini sudah ya, sudah kita buktikan ya menjadi PD eksak. Ya. Jadi sekarang ambil N itu misalkan sebagai apa? Kalau kemarin M itu dimisalkan sebagai do Q per do X, kalau N sekarang sebagai apa? Do Q per do Y. Gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena N di sini kalian lihat do N dihadapkan terhadap do X. Ini kalau N saja adalah do Q per do Y. Ya. Maka dari sini kalian akan punya disamakan seperti apa? Maka dari sini kemarin do Q itu sama dengan N dy. Ya, N-nya saya singkat N saja, NX-nya. Ya. Dari sini saya punya integral do Q berarti
integral N dy. Ya. Sehingga kalau saya punya integral doki sama dengan apa integral doki? Sama dengan Q X, Y sama dengan integral N. N-nya berapa? N-nya tinggal ngambil dari sini. N-nya tadi sin X. Ya. Sin X dy. Oke. Nah, sekarang kalau kalian tambahkan dengan integral sin X dy, ya, maka sekarang sama dengan apa hasilnya? Sama dengan integral sin X dy. Berapa, Kevin? Sin X diintegralkan terhadap dy. Cos X. Plus X. Sin X kan konstanta. Sin X-nya adalah konstanta, tetap integral dy adalah y. Ya. Jadi, nah, karena ini dy, maka tambahkan konstanta gx. Kayak catatan kemarin, ya. Maka di sini saya punya y sin x ditambah gx, ya. Gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan PUPD. Loh. Oh, sorry. Tiba-tiba hilang. Ya. Bukan ini ya. Ini ya. Inilah yang dinamakan dengan PUPD. Tapi sekarang PUPD-nya ini masih harus dicari. Berapakah nilai GX gitu, ya. Nah, caranya seperti apa? Tadi. Nah, begitu saya ambil NXY-nya itu sebagai dogi per doy, maka langkah selanjutnya adalah cari nilai dogi per do X. Ya. Tadi N-nya itu sebagai ini, maka nanti cari dogi per do X, ya, dan samakan dengan apa? Dogi per do Y sama dengan N, kalau dogi per do X samakan dengan apa? Dan samakan dengan MX, Y. Ya. Jadi sekarang setelah disamakan, saya punya dogi per do X. Nah, diambil dari PUPD. Ini PUPD. Ya, ini PUPD. Oke. Apa turunan Q terhadap ini Y sama Y sin X diturunkan terhadap X sama dengan apa? Y-nya konstanta, turunan sin X apa, Kevin? Y-nya tetap, turunan sin adalah cos X, ya. Ditambah dengan sekarang turunan GX. Apa turunan GX? Jadi ini ya. Apa turunan GX? Turunan GX adalah G aksen X, ya. Terus samakan dengan M. Apa nilainya M? Nilainya M adalah ini, yaitu X ditambah Y. Tambah Y apa? Y cos. Y cos X, ya. Nah, Y cos X. Jadi sekarang saya samakan. Ini saya samakan, maka Y cos X sama dengan ini. Bisa dicoret. Sisanya apa ini? G aksen X berarti sama dengan X, ya. Yang ini sama dengan ini. Oke. Disama dengankan. Ya, disama dengankan kayak gini. Oke. Jadi sekarang saya punya apa? Saya punya nilai G aksen X kalau sama dengan X, berarti saya punya DG per DX sama dengan X. Berarti DG sama dengan X dx. Berarti integral DG sama dengan integral X dx. Ya. Jadi GX sama dengan apa? Integral X dx sama dengan setengah X kuadrat ditambah C, ya. Jadi sekarang PUPD-nya apa? PUPD-nya semula berbunyi Q(X, Y) sama dengan Y sin X ditambah GX. Jadi sama dengan apa? Q(X, Y), GX-nya diganti dengan apa? Diganti dengan setengah X kuadrat ditambah C. Jadi ini masuk ke sini. Nilai ini. Gitu. Ya.
Jadi artinya ini masih PUPD sementara. Ya. Itu masih ada unsur GX-nya. Nah, kalau yang ini sudah GX-nya sudah dapat ini namanya PUPD lengkapnya atau PUPD lengkap. Ya. Gitu. Oke, paham sampai sini? Ini jawaban nomor 2. Ya. Tapi ya. Nah, sekarang saya masuk PD tidak eksak. Oke. Kenapa PD tidak eksak? Nah, PD tidak eksak nanti itu penyelesaiannya adalah menggunakan atau dibawa menjadi eksak. Ya. Jadi sekarang saya masuk ke jenis yang kelima. Yang kemarin ya, jenis yang kelima, yaitu PD non eksak atau tidak eksak. Ya. Nih. Oke, ini saya beri kotak kemarin, kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu, PD non eksak ya. Bentuk umumnya sama, bentuk umum sama, yaitu apa? Ada M dari variabel XY, pasangannya adalah DX ditambah N, XY pasangannya adalah DY sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian tadi apa? Syarat eksak, syaratnya apa? Syarat eksak, syaratnya adalah turunannya sama dengan terhadap Y sama terhadap X ya. Tapi kalau di sini syarat tidak eksak atau PD dikatakan tidak eksak ya, bila do terhadap M diturunkan terhadap Y tidak sama dengan do N terhadap do X ya. Kalau sama dengan itu berarti eksak, kalau tidak sama dengan berarti tidak eksak. Maka di sini langkah untuk menjadi eksak, ya, menjadi eksak, carilah faktor integralnya. Nah, ini faktor integralnya. Ya. Nah, ini tanda seru karena penting ya. Nanti kalau sudah ketemu faktor integralnya ya, bila faktor, saya singkat faktor integral, misalnya saya singkat sebagai FI ya. Faktor integral sama dengan FI. Bila FI ditemukan, tadi kan dicari, sekarang ditemukan ya, maka PD menjadi PD eksak ya. Nah, terus kalau sudah menjadi PD eksak, selesaikanlah ya, selesaikan dengan PD eksak, dengan metode PD eksak. Gitu caranya kayak tadi. Kayak tadi ada dua cara ya, sebenarnya bisa pakai M, bisa pakai N. Tuh. Oke. Nah, sekarang cara mencari faktor integral. Ya. Cara mencari faktor integral atau FI tadi. Ya. Oke. Caranya seperti apa? Nah, kalian misalkan sebagai ini sulit nih ya. Jadi kalian perlu perhatian banget gitu. Pasti yang saya keluarkan adalah tidak eksak. Ingat ya. Yang saya keluarkan untuk di UAS pasti tidak eksak. Kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi, kalau dia tidak eksak, diselesaikan menjadi eksak, eksak kemudian diselesaikan PD-nya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pasti cari PD tidak eksak karena juga mencari PD eksak kalau tidak eksak itu. Oke ya. Nah, sekarang cara mencarinya seperti ini. Misalkan M tadi ya, MDX ditambah NDY itu saya kalikan dengan mu ya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang apa itu mu? Mu itu atau mu X atau mu saja ini sebagai faktor integral. Misalnya sebagai faktor integral. Ya. Maka di sini mu itu masuk. Jadi saya punya do mu M ya. Do mu M per do Y itu sama dengan do mu N per do X. Nah, ini syarat apa tadi itu? Syarat eksak kan ya? Syarat menjadi PD eksak. Tapi di sini ada saya kalikan dengan faktor integral. Ya.
Jadi mu ini sama dengan faktor integral. Ya. Nah, setelah saya kalikan, maka saya akan punya apa di sini? Mu ini sama dengan mu do M per do Y, ya, ditambah M. Sekarang mu sama M ini kan sama-sama fungsi kan? Mu fungsi, M itu juga fungsi, ya. Jadi sama dengan M do mu per do Y, ya. Ini untuk yang sebelah kiri, ya. Ini untuk sebelah kiri. Nah, ini sama dengan yang sekarang cara sebelah kanan sama, ya. Mu do N per do X, ya, ditambah N do mu per do Y. Ya. Sorry. Do X. Ya, ini tanda do X semua kan ya. Do X. Oke. Nah, sekarang kumpulkan yang mengandung mu, kumpulkan yang M mengandung N ini ya, do mu ini. Nah, maka sekarang saya punya mu, ya, ini do M per do Y, yang ini saya pindah ke dalam, ke kiri, jadi apa? Mu-nya saya keluarkan, jadinya tinggal do N per do X. Ya. Nah, sama dengan apa? Ini sekarang. N, jadi ini sudah dipindah ya. Ini sama ini digabungkan jadi satu sama-sama mu. Ini yang sebelah kiri ini dipindah ke ruas kanan. Jadi do mu per do X dikurangi yang M ini. Jadi M do mu per do Y. Gitu. Ya. Oke. Nah, sehingga dari sini apa yang terjadi mu-nya? Ketemulah mu-nya, yaitu sama dengan apa? Ruas kanan dibagi ruas kiri, ya. Jadi ini dengan ini, jadinya apa? N do mu per do X min M do mu per do Y, ya, dibagi do M per do Y min do N per do X. Nah, inilah yang dinamakan dengan rumus, ya. Ini dinamakan dengan rumus umum faktor integral gitu. Rumus umum faktor integral kalau ketemu, taruhlah di sini kalikan dengan soal. Soalnya kan MDX tambah NDY tadi ya. Soal di dalam PD nanti gitu. Nah, sekarang karena ini rumus umum itu bisa dilihat bentuknya ya. Apa yang terjadi dari rumus umum ya? Rumus umum. Sebentar, ini saya perbesar ya, biar kelihatan sebelumnya itu. Oke, kelihatan ya. Dari rumus umum faktor integral, oke, terdapat beberapa kemungkinan, ya, beberapa kemungkinan. Kemungkinan apa saja? Yang pertama, bisa saja faktor integral mu tadi ya, itu dalam fungsi X saja. Gitu. Ya. Dalam fungsi X saja. Maka di sini kalau dalam fungsi X saja, kalian bisa ngambil seperti ini. Ya. Jadi do M, rumusnya mu tadi kan saya tulis ya, N Masa tak masuk tur 2 ya nggak dibagi? Kenapa? Apa? Siapa ini? Siapa ini yang sedang berbicara ini siapa? Udah ya? Oke ya. Jadi sekarang saya tulis ya, do M per do X tadi dikurangi M do mu per do Y dibagi do M per do Y dikurangi do N per do X ya. Ini berarti bukan di sini letaknya, tapi di urutan mu sama dengan ya. Oke. Jadi sekarang kalau mu dalam fungsi X saja, maka di sini nanti mu-nya ini berubah jadi fungsi dalam X saja. Ini tadi rumus umum ya. Ini namanya rumus umum. Rumus umum
FI. Jadi kalau sekarang mu dalam X saja, maka sekarang saya punya yang atas adalah N do mu per do X. Ini DX ininya hilang 0, dianggap 0 gitu ya. Nah, berarti dibagi ya. Dibagi do mu do M per do Y min do N per do X ya. Jadi sekarang kalau saya ambil do mu per mu, nah ini ya, saya ngambil yang do mu ini, do mu per mu hasilnya adalah do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N ininya dx gitu ya. Kalau dalam variabel jadi nanti jadikan ini. Oke, nanti diambil integral ln ini sama dengan sekian ya. Ini kalau dalam fungsi x saja. Kalau dalam fungsi y saja, ini ya, mu atau faktor integral berarti terlalu besar. Ya. Kalau dalam mu dalam fungsi y saja, maka langsung aja ya caranya ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kalian mendapatkan mu sama dengan apa? Min m. Ya, diambil yang ini aja ya. Ada minusnya di depan ini. Jadi min m do mu per do y dibagi do m per do y min do n per do x ya. Sehingga dari sini do mu per mu ya sama dengan ini tadi, diambil yang ini, maka sama dengan do m per do y min do n per do x dibagi n dx ya. Ini nanti hasilnya faktor integral. Oke. Nah, sekarang perhatikan cara menghafal. Kalau fungsi x saja, ini ya fungsi x saja, ya. Itu penyebutnya Iya. n juga ya Bu ya, bukan min m ya Bu. Iya, Atau iya. Ini adalah m, ya. Oke. Yang ini m, ini dy, ya. oh jadi positif ya Bu ya jadinya m-nya. Ya, karena dibalik. Oke. Min, jadi ini adalah sorry ya. Ini kalau ini saya balik jadi n. Ini dibalik. Ya. Jadi yang do m min do n itu menjadi do n. Jadi supaya menghilangkan. Ya, jadi minusnya di depan ini membalik ini dikurangi ini, ya. Jadi do n per do x, do m per do y. Oke. Jelas ya? Jadi sekarang kalau fungsi x saja, maka ini adalah do m dikurangi do n, dibaginya n, ya, dibagi. Nah, sedangkan yang ini kalau terhadap fungsi y saja, yang n dikurangi m per m, ya, ininya dy, gitu. Jadi Oke. penyebut yang di mu-nya itu dibalik ya Bu ya? Di apa? Dibalik. Iya, iya. Jadi ini dibalik ke sini, ini pindah ke sini. Akhirnya dy Gimana? kan m dy kayak gini ya. Ini kan m per dy, berarti ini dy per m. Jadi kalau kalian menganu satu-satu ya, saya punya mu sama dengan ini kalikan ini kan? Sorry. Nanti ini saya hapus ya. M dikalikan yang bawah, kan kali silang ya. Do m per do y min do n per do x. Sama dengan apa? Sama dengan min m do mu per do y, ya kan? Nah, sekarang mu ini saya pindahkan kemari. M ini saya pindahkan kemari. Jadi apa? Do m per do y dikurangi ini tidak ada ini. Do n per do x ya dibagi m pindah ke sini kan. Minusnya misalnya pindah ke sini min m. Yang ini sama dengan apa? Sama dengan do mu ini pindah per mu dy, do y. Ya kan? Nah, berarti kalau saya ambil do mu per ini saja, jadi sama dengan apa? Do mu per mu, ya, sama dengan apa? dy-nya pindah ke atas. Kan ini sama dengan kan? Ini sama dengan di bawahnya tanda ini. Berarti do y pindah ke sini. Sehingga minus kalikan plus, minus kalikan minus jadi plus. Jadi do n per do x minus do n, do m per do y, ya.
terus dibagi M. Nah, D-nya ini pindah jadi DY sama dengan ini. Jadilah ini. Betul? Gitu caranya. Ya. Ini tujuannya mencari do mu per mu. Nanti cari faktor integral. Hapus ya. Jadi ini sudah jadi ini. Oke. Faktor integral nanti itu adalah menjadi eksponensial pangkat mu. Itu nanti tujuannya. Ya. Oke, paham sampai di sini? Untuk mendapatkan do mu per mu. Nah, ini kalau dalam mu fungsi Y saja. Sekarang kalau mu dalam fungsi X dan Y. Nah, ini ya. Langsung aja ya, langsung aja caranya sebenarnya pakai pemisalan. Tapi langsung aja do mu per mu-nya ya. Biar tidak sama kayak M. Do mu per mu-nya itu sama dengan apa? Ini dibagi, yang atas tetap do M per do Y, dikurangi do N per do X, ya. Yang ininya adalah N do Z per do X, dikurangi M do Z per do Y. Nah, Z-nya dari apa? Mu itu sebagai fungsi GXY, sedangkan Z dalam fungsi Fx, Y. Ya. Nah, dari sini nanti mu itu sama dengan fungsinya Z. Nah, ini dari ini sehingga jadi ini. Nanti kan saya berikan contoh soal. Ya. Saya berikan contoh soal. Ini untuk faktor integral dari apabila mu-nya fungsi XY. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah kalian dapatkan faktor integralnya. Jadi ini tadi kan apa ini? Untuk dari rumus FI terdapat beberapa kemungkinan ya dari rumus FI. Nah, setelah mendapatkan FI ya, setelah ini langkah-langkahnya. Oh, saya beri tanda. Ya, saya beri tanda ini. Pertama, langkah menjadi ini ya. Bila FI ditemukan, maka dari langkah untuk menjadi eksak carilah faktor integralnya. Ini yang pertama, carilah faktor integralnya. Bila FI ditemukan, maka PD menjadi eksak. Selesaikan PD-nya. Berarti sekarang ini langkah pertama yang ini. Bukan yang ini. Langkah pertama adalah ini ya. Cari FI. Oke. Sekarang ini langkah keduanya ya. Setelah FI ditemukan dengan rumus FI adalah mu itu sama dengan E pangkat ya, atau kalian dapat gini. Mu tadi kan diperoleh dari apa? Dari do mu per mu. Ya. FI sama dengan do mu per mu. Nah, do mu per mu kalau saya ambil integral sama dengan apa? Ln mu. Betul? Nah, FI ini adalah nilai eksponensial dari ln mu. Gitu ya. Sehingga sama dengan apa? Eksponensial ln ini sama aja dengan mu ya. Gitu. Jadi mu-nya sama dengan apa? Sama dengan eksponensial dari integral fungsi mu tadi ya. Gitu. Jadi ada eksponensialnya. Muter kan? Muter-muter ya. Tapi nanti akan mudah kok, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian apa namanya? Faktor integral mu ya kalikan ke PD semula. Nah, terus dari hasil perkalian PD semula, perkalian di atas ya menghasilkan apa? Jadinya menghasilkan PD eksak gitu. Ya. Terus selanjutnya terakhir apa? Selanjutnya selesaikan dengan cara PD eksak. Kembali kayak tadi, ada dua cara, pakai M atau pakai N.
Itu. Selesai ini bentuk PD non eksak. Marilah kita beri contohnya. Contoh. Ya. Selesaikan PD berikut ini. Ya. Nomor 1 yaitu 4XY ditambah 3Y kuadrat min X kurung tutup DX ditambah X ditambah 2Y DY sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang jawab. Terserah kalian ya, kalau seandainya saya tidak menyebutkan pakai PD metode apa, kalian cek dulu apakah variabel terpisah. Oh, kalau tidak variabel terpisah berarti jangan pakai variabel terpisah. Variabel terpisah kan bisa dipisahkan. Terus yang kedua, kalian langkah pakai PD homogen. PD homogen bukan karena ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 1 ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini aja pangkat 1 ya. Sehingga dia bukan PD homogen. Ngerti ya? Terus apakah dia PD non homogen? Bukan, dia bukan PD homogen karena tidak linear semua, ya. Terus apakah dia PD eksak? Nah, dicek sekarang. Ya, dicek. Kalau ternyata tidak eksak ya diselesaikan supaya dia jadi eksak. Itu caranya. Ya, urut-urutannya. Jadi sekarang misalkan M sebagai apa? M itu adalah pasangan milik DX. Jadi M-nya adalah yang 4XY ditambah 3Y kuadrat min X, ya. Sedangkan NXY-nya sama dengan apa? Yang ruas kanan ini. Jangan lupa dikalikan dengan X ya. Jadi X kuadrat ditambah 2XY. Ini untuk jebakan Batman. Ya, ada X-nya di sini dikeluarkan. Oke. Udah ya. Nah, syaratnya tadi apa? Syaratnya eksak. Nah, syaratnya eksak apakah do M per do Y apa nih? Turunan terhadap Y. Silakan siapa yang belum? Ardito Okta ya, belum ya? Kemarin apa M diturunkan terhadap Y. Ini sama dengan turunan pada fungsi peubah acak yang kemarin di bab awal. 4XY turunannya apa? Diturunkan dari Y, berarti turunan Y adalah 1, 4X-nya adalah konstan. 4X. Ya, ada Ardian Okta. Turunan 3Y kuadrat terhadap Y tambah 6Y. Ya, dikurangi X. Turunan X adalah diturunkan terhadap Y jadi 0. Tidak usah ditulis. Ya. Terus do N per do X. Ini turunan N terhadap X. Turunannya apa? X kuadrat turunannya 2X. Ya. Turunan 2XY, 2Y-nya konstan, X-nya diturunkan 1. Jadi sama dengan 2Y. Ya. Berarti apa ini? Tidak sama. Betul ya? 4X tambah 6Y tidak sama dengan 2X plus ini. Berarti apa kesimpulannya? Tidak sama, jadi PD non eksak. Oke, nanti. Nah, caranya sekarang, kenapa kok tadi itu saya kurangi selalu M dikurangi dengan N? Kayak tadi nih ya, saya kembali lagi ke sini. Ini tadi soal yang fungsi X saja. Nah, ini lihat. Pembilangnya do M per do Y min do N per do X. Terus yang fungsi Y saja, do N per do X min do M per do Y. Ya. Nah, ini ya kalau saya balik menjadi M, ya ini saya saya balik ya. Ini saya balik harusnya misalnya min M ya min M ini min ini sama aja ya. Ini do N per do N. Jadi semuanya mengandung ini dikurangi ini dikurangi ini ya. Maka sekarang kalian berikutnya adalah kurangkan ya. Rumusnya adalah kurangkan do M per do Y kurangkan dengan do N per do X untuk pembilang ya. Berapa? 4X dikurangi 2X, 2X. 6Y dikurangi 2Y sama dengan berapa? 4Y ya. Jadi ini untuk pembilang dari mu tadi. Langkah berikutnya apa ini? Langkah berikutnya.
Agak saya kecilin. Ya. Jadi sekarang kalian lihat bahwa rumusnya mu tadi kan do M per do Y dikurangi do N per do X. Nah, hasilnya sama dengan apa? Hasilnya kan sama dengan pembilangnya tadi 2X tambah 4Y ya. 2X ditambah 4Y. Dibagi. Nah, ini sama dengan mu-nya di sini. Ya, sama kalian kalau mau nulis sama dengan itu diluruskan. Oke? Nah, sekarang kalian lihat, cocokkan. Apakah dibagi M ataukah dibagi N? Rumusnya adalah, ini kan tadi kan, mau dibagi M, ya ini kan, dibagi M, ataukah nomor 3, nomor 1 ini dibagi dengan M. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kalian lihat, ini apa? Lihat caranya. Lihat nilai M sama N di sini. Ya, M sama N ini mengandung panjang ini dan ini mengandung pendek ini. Berarti lebih baik dibagi dengan apa? Dibagi dengan N. Nah, kalau saya bagi dengan N, apa yang terjadi? Nah, ini hapus. Ini saya hapus. Sorry. Ini saya hapus. Akhirnya saya bagi N saja. N-nya apa? N-nya tadi adalah X ini ya. X dalam kurung X plus 2Y. Oke? Berarti ya. Nah, jadinya sama dengan apa ini? Kalau 2 saya keluarkan, maka sisanya adalah X plus 2Y. Ya. Jadi dibagi X kali X plus 2Y. Ya. Jadi ini bisa dicoret. Hasilnya mu sama dengan 2 per X. Jadi hasilnya adalah fungsi mu dalam X saja. Gitu. Ya kan? Nah, kalau dalam X saja, berarti faktor integralnya adalah mu sama dengan eksponensial dari integral ini tadi. 2 per X. Ya. Ini sorry ya, ini namanya do mu ya ini ya. Ini do mu per mu. Ini tadi rumusnya do mu per mu. Ya. Ini do mu per mu. Sehingga tadi len ini kan jadinya len ya, integral do mu per mu kan len. Lennya hilang jadi E pangkat ini tadi ya. 2x dx. Berapakah integral ini? Okta enggak ada ya. Yang belum yang kemarin belum Daniel JS. Sudah belum Daniel JS? Ya, Bu. Ini sama dengan apa? E pangkat integral Ya, Bu. 2x dx. Integral dx per x apa? Integral dx per x. 2 integral dx per x. Nah, gini kan. 2-nya keluar. Jadi E pangkat 2 ln x. Ya. E pangkat 2 ln x itu sama aja dengan E pangkat ln x. 2-nya naik ke atas. Ya. E pangkat ln ini melebur jadi sama dengan apa? X kuadrat saja. Ya. Oke, jelas ya? Nah, ini ketemu faktor integral. Tadi langkahnya apa tadi? Fi mu kalikan, jadi kalau sudah ketemu ini, ya setelah Fi ditemukan, yaitu mu sama dengan eksponensialnya, maka kalikan ke PD semula. Ya, kalikan ini semua. Jadi sekarang PD semula, ya PD semula, tadi rumusnya apa? PD semula. Yaitu 4xy ditambah 3y kuadrat min x dx ya. Terus ditambah dengan x kalikan x ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, nilai x kuadrat ini kalikan semua ke PD semula. Jadi ini saya kalikan x kuadrat, ini saya kalikan x kuadrat juga ya. 0 saya kalikan x kuadrat juga, ya tetap 0. Paham sampai di sini?
Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya kalau saya masukkan kemari, hasilnya adalah 4x pangkat 3y ditambah 3y kuadrat x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dx. Ya. Sedangkan yang ini sama dengan apa? X kalikan x kuadrat, x pangkat 4, ya, ditambah 2 x kuadrat kalikan x pangkat 3y, dy sama dengan 0. Ya. Nah, jadi setelah dikalikan semua, dicek lagi apakah dia PD eksak. Jadi sekarang M yang baru sama dengan apa? Ya ini yang pasangan dengan dx, yaitu 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3. N yang baru sama dengan apa? N yang baru, yaitu X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y. Betul? Ya. Sekarang dicek apakah sudah eksak. Kalau iya, berarti kerjakan PD seperti eksak tadi. Ya. Apakah menjadi eksak? Menjadi PD eksak, syaratnya tadi apa? Do mu, do M per do Y yang baru, MB tadi yang baru ya. Maka turunannya terhadap Y apa? Turunannya adalah 4X pangkat 3, betul? Diturunkan terhadap Y ya. Yang ini Y-nya turun jadi 6 2Y. X kuadrat. Oh, 6Y. Ya, 2Y betul. 2Y dikalikan 3 kan 6 ya. 6Y. Ya, ini diturunkan terhadap Y. X pangkat 3-nya 0. Ya. 0. 0. Sekarang do N baru terhadap X. X pangkat 4 diturunkan terhadap X. 4X. 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Ya, 6X kuadrat Y. Sama enggak? Y. Ya. Sama, Bu. Ya, sama. Jadi PD eksak. Ya. Oke. Nah, PR, selesaikan PD eksaknya. Ya, gitu. Nah, karena saya akan memberikan soal yang nomor 2 yang masih PD tidak eksak. Ya, untuk kasus fungsi Y saja. Oke, paham ya? Selesaikan PD eksak. Jadi ini belum selesai, baru setengah langkah ya. Setengah langkah untuk mendapatkan PD eksak. Jelas sampai sini? Sekarang soal yang kedua. Ya, contoh 2. Pertanyaannya adalah Y dikalikan X ditambah Y ditambah 1 dx ditambah X kali X plus 3Y plus 2 dy. Ya, sama dengan 0. Oke. Jadi M lamanya berapa? Ini dimasukkan ya. Jadi XY plus Y kuadrat plus Y. Sedangkan N-nya berapa? X kalikan X. X kuadrat plus 3XY plus 2X. Ya. Oke. Sekarang dicek. Dicek apakah eksak atau enggak. Dengan cara apa? Do M per do Y. M diturunkan terhadap Y jadinya apa? Sekarang yang maju. Siapa yang belum? Alexitorus belum ya? Silakan Alex. M ini diturunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y adalah 1, jadi sisanya tinggal X saja. Ya. Iya. Y kuadrat diturunkan terhadap Y? Jadi 2Y. Ya. Y diturunkan? 1. Ya, sekarang do N per do X. X kuadrat diturunkan? 2X. Terus 3XY diturunkan? 3X. 3. 3Y. Oh, 3Y. Ya, turun X yang 1 ya. Oh iya, iya. Terus yang ini?
2. 2. Sama enggak ini? Tidak sama. Berarti PD-nya non eksak. Paham sampai sini? Kalau PD non eksak berarti langkah berikutnya adalah ini dikurangkan ya. Jadi do M per do Y dikurangi do N per do X. Ini adalah rumus pembilang untuk faktor integral. Berapa? X dikurangi 2X. Berapa, Alex? X, Bu. Min X. Min X. 2Y dikurangi 3Y. Min Y. Min Y. 1 dikurangi 2? Min 1. Min 1. Jadi coba saya keluarkan minusnya jadi apa? X tambah Y. Iya. Tambah 1. Ya. Dari sini ini mirip M atau mirip N? Lihat di sini. M-nya ini, ya M-nya tadi ini ya. Ini M-nya, ini N-nya. Mirip mana? Ada X plus Y plus 1. Berarti mirip apa? Mirip N. Betul? Ya. Mirip N. Oke. Nah, jadi sekarang saya taruh bawah ya. Jadi sekarang saya punya mu. Di sini ada do M per do Y min do N per do X. Ternyata hasilnya adalah minus X plus Y plus 1. Mirip dengan M. Mirip dengan M. Jadi hasilnya berapa M? M-nya adalah tadi, soalnya yang semula ya, Y saya keluarkan ya. X ditambah Y ditambah 1. Dicoret, hasilnya adalah minus 1/Y. Oke, sampai sini? Ya. Nanti. Nah, karena minus ini harusnya rumusnya kan do N per do M ya. Ini kan dikalikan dengan kalau ini minus. Jadi atau ini aja rumusnya. Biar kalau kalian tidak bingung ya. Sama-sama mana faktor integral. Nah, ini ya. Nah, biar tidak bingung, tetap do M per do ini min M gitu ya. Betul, siapa sih tadi itu? Biar kalian tidak bingung. Maka ini saya ganti, semuanya tetap do M per do Y dikurangi do N per do X ya. Nah, ini dibagi min M gitu aja ya. Ini DY. Oke. Jadi ini per M sekarang ya, per min M. Berarti sekarang saya bagi per min M hasilnya adalah apa? Ini minus M. Jadi minus kalikan minus hasilnya plus ya. Tahu ya kenapa per min M tadi ya? Jadi hasilnya adalah plus 1/Y. Oke. Nah, ini hasilnya adalah apa? Dalam fungsi Y saja. Ya. Kalau dalam fungsi saja, maka faktor integralnya adalah apa? Mu sama dengan eksponensial dari nilai 1/Y ini, 1/Y dy. Ya, 1/Y dy. Jadi sama dengan apa? Integral dy per y. Integral dy per y sama dengan apa? E pangkat ln y. E pangkat ln y ini melebur sehingga hasilnya adalah y saja. Nah, langkah selanjutnya apa? Apa? Langkah selanjutnya faktor integral kalikan ke PD semula ya. Sehingga nanti dicek apakah apa? Apakah sama? Kalau sama berarti eksak ya. Nah, dikalikan PD semulanya tadi apa? Saya lihat di atas ini ya. PD semulanya Y kan ya. Semua dikalikan Y, berarti Y dikalikan Y dikalikan X plus Y plus 1 dx ya. Ditambah Y juga dikalikan X, soalnya di situ ya. X plus 3Y plus 2 dy sama dengan 0. Oke. Jadi sekarang saya punya M baru sama dengan apa M barunya, Kevin? Ya, Kevin sudah ya. David sudah, kemarin Daniel sudah. Ali Sugiarto hadir enggak? Kemarin enggak hadir soalnya.
Hadir tapi ngilang. Ada Ali sekarang? Halo, Ali? Oh, Ali cuma nongol aja tapi tidak pernah datang ya. Siapa yang belum? Ardian, sudah. Sudah, mahasiswanya sedikit ya. Siapa yang meneruskan? Jadi M barunya sama dengan siapa? Sama dengan apa? M barunya ini semua dikalikan ke sini. Jadi apa? X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat. Betul? Ya. Yang N barunya X, Y kali X kali X. X kuadrat Y. X kuadrat Y. Ditambah? Tambah 3Y kuadrat X. Ya, 3X Y kuadrat ditambah 2XY. ya 2XY. Sekarang dicek ya. Dicek lagi nilai ini do M baru per do Y. Hasilnya apa? Silakan. Daniel. 2Y. 1 mungkin. Bukan terhadap Y jadi 2X. Bisa lebih loh, makan OCA. 2Y. 2XY Heeh. plus 3Y. 3Y apa? Pangkat 2. Pangkat Ya, 2. 3Y kuadrat. Heeh. 2Y plus 2Y. Ya, oke. Sekarang do N baru per do X sama dengan berapa? 2XY. Iya, 2XY ditambah 3Y kuadrat. 3Y kuadrat ditambah ini lihat 2Y. 2Y ya. Ternyata sama ya kan? Berarti PD eksak, PD-nya Pak. eksak. Terus kayak tadi selesaikan dengan cara PD eksak gitu. Ya, PD eksak kan sudah saya beri contoh yang minggu lalu sama tadi. Oke. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3, saya beri contoh soal lain lagi. Saya punya 2X pangkat 3Y kuadrat min Y dx ditambah 2X kuadrat Y pangkat 3 min X dy. Sama dengan 0. Ya. Oke, selesaikan PD ini kayak tadi. M sama dengan apa M? 2X pangkat 3Y kuadrat min Y, yang M pasangannya dengan dx ya. Yang N sama dengan apa? 2X kuadrat Y pangkat 3 min X. Oke. Coba cari do M terhadap do Y. Siapa yang menjawabkan? M diturunkan terhadap Y. Dua X pangkat 3, 2Y. Ya, 2X pangkat 3, 2Y, berarti saya langsung aja ya, 2 kali 2 berarti 4 ya. 4X pangkat 3Y, terus min Y, turunan Y? 1. 1 ya. Sekarang do N per do X. 4X. 4X. Y pangkat 3 min 1. Y pangkat 3 min 1. Nah ini jebakan Batman. Kelihatannya sama kan ya, tapi ini X pangkat 3, ininya X. Yang ini Y, yang ininya Y pangkat 3 ya. Jadi ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti apa? PD non-eksak. PD non-eksak. Nah caranya apa? Caranya cari faktor integral dulu. Oke, sekarang cari faktor integral. Nah, saya perbanyak lagi. Ya. Jadi sekarang cari faktor integralnya apa tadi? Do M per do Y dikurangi do N per do X jadinya apa? Minus 4X pangkat 3 dikurangi ini ya. Nah, ini dikurangi ini ya. Ini tidak sama. Jadi 4X pangkat 3Y min 1 dikurangi 4X Y pangkat 3 min 1. Ya. Hasilnya adalah 4X pangkat 3Y
min 1, min 1 habis ya. Terus yang sisanya adalah min 4x Y pangkat 3. Jadi di sini sama-sama ada 4, ada X, ada Y. Jadi berapa? Sisanya adalah ini X kuadrat, karena dikeluarkan XY, sisanya X kuadrat. Yang ini dikeluarkan XY, jadi sisanya Y kuadrat. Ya. Nah, ternyata mengandung 4 ini ada mirip enggak dengan M? Ini mirip enggak dengan M sama N? Tidak ada yang mirip kan ya? Berarti ini faktor integralnya dalam variabel X dan Y, bukan X saja atau Y saja. Berarti apa? Berarti tidak langsung dibagi dengan M atau N tadi. Tidak boleh pakai ini, karena apa? Tidak bisa dicoret. Sehingga pakainya adalah menggunakan fungsi dalam variabel X dan Y. Ya, caranya seperti apa rumusnya tadi? Rumusnya adalah mu sama dengan apa? Do M per do Y min do N per do X. Kayak tadi dibagi N do Z per do X. Ya, ini do ya. Dikurangi M do Z per do Y. Ya. Nah, ini harus diginikan. Sekarang, apa tadi? Masukkan saja. Berapa sekarang? Z-nya yang dicari dulu Z-nya. Karena variabelnya ini ya menyebabkan kalian cari Z. Ini saya hapus dulu. Ya. Carilah Z, saya ganti merah. Ya. Dari sini karena variabelnya dalam X dan Y, maka cari Z. Nah, soalnya rumusnya mengandung do Z per do X sama do Z per do Y. Ya, berapa Z-nya? Z-nya ambillah, karena ini ada XY. Boleh kalian ngambil X kuadrat min Y kuadrat atau ngambil XY ini. Ya. Jadi kalau saya ambil XY, maka supaya apa? Supaya kalian bisa mencari berapakah do Z per do X. Z diturunkan terhadap X jadi apa? Z diturunkan terhadap X, kalau X Z-nya adalah XY, diturunkan terhadap X, turunkan X adalah 1, jadi apa? Y. Ya. Kalau do Z per do Y sama dengan apa? Diturunkan terhadap Y, Y-nya 1, berarti sisanya X. Ya. Maka masukkan ke sini. Jadi mu sama dengan apa? Do M per do Y min do N per do X-nya adalah ini. Ya. Jadi 4XY dibagi X kuadrat min Y kuadrat. Dibagi N-nya berapa N-nya tadi? N-nya ini ya, 2X pangkat 3 ini ya N-nya. Masih kelihatan di sini? N-nya adalah 2X kuadrat Y pangkat 3 min X dikalikan do Z per do Z per do X-nya adalah Y. Ya. Jadi dikalikan Y. Dikurangi M, M-nya adalah atas ini. Ya, M-nya ini. Maka M-nya 2X pangkat 3 Y kuadrat min Y dikalikan do Z per do Y. Do Z per do Y-nya adalah X. Ya, gitu. Oke, maka saya lanjutkan. Maka mu sama dengan apa mu-nya? 4XY, terus disederhanakan ya. X kuadrat min Y kuadrat dibagi, ini Y, kalikan ini menjadi apa? 2X kuadrat, Y-nya pangkat 4 dikurangi XY. Ya. Terus ini min 2X pangkat 3 Y kuadrat kalikan X, min 2X pangkat 4 Y kuadrat, min kalikan min, jadi apa? Plus XY. Oke. Nah, dari sini min XY sama ini habis. Ya. Oke, sekarang 4XY. Ini panjang. Menyelesaikan PD eksak sudah panjang ya. 4XY per X kuadrat min Y kuadrat ya. Dibagi, ini ada 2X kuadrat, ada Y pangkat 4. Di sini ada 2X pangkat 4, Y kuadrat. Apa yang sama? Yang sama adalah 2X kuadrat, Y kuadrat. Betul? Ya. Jadi sisanya apa? 2X kuadrat, Y pangkat 4. Kalau saya keluarkan 2X kuadrat, Y kuadrat, sisanya apa? Y kuadrat. Betul? Yang ini sisanya min X kuadrat. Ya. Jadi sampai sini. Nah, hasilnya berapa? 4 dicoret. Ya.
sama 2. Ini sisanya saya pakai warna biru. Sisanya 2 ya. XY dicoret, jadi X kuadratnya hilang 1, Y kuadratnya hilang 1. Yang ini dicoret sama ini, sama ya, hasilnya -1. Betul? Ya, ini dicoret hasilnya minus. Jadi hasilnya berapa? 2 ada minusnya ini dibagi dengan XY. XY ya. Jadi hasilnya adalah ini, min 2XY. Siapa yang belum mengerti? Ini bukan min di sini ya, nanti kalian bingung. Ini saya coret di atas saja minnya. Dicoret jadi -1 ya. Oke, siapa yang belum ngerti? Oke, jadi hasilnya mu sama dengan sekian. Jadi faktor integralnya kayak tadi ya, sama dengan apa? Mu sama dengan E pangkat integral. Ini enggak ada, ini minus ya. Integral apa? Min 2 per XY. Jangan lupa ini juga dXY karena dalam fungsi XY tadi. Ya. Jadi kalau saya punya rumus ini sama aja dengan E pangkat min 2 dikeluarkan, ini dXY per XY ya. Atau saya punya DU per U, apa rumusnya? E pangkat min 2 ln XY ya. Jadi sama aja dengan E pangkat ln XY pangkat min 2. Jadi min 2-nya naik ke atas ya. Kenapa? Karena E pangkat ln habis, sisanya apa? XY pangkat min 2. Berarti sama aja dengan apa? 1/x kuadrat Y kuadrat. Gitu. Oke. Kalau sudah oke, apa yang terjadi tadi? Begitu ketemu faktor integral, langkah berikutnya apa? Jadi, mu sama dengan 1/x kuadrat Y kuadrat sama dengan faktor integral. Terus apa? Kalikan, apa tadi? Semua ke PD, kalikan faktor integral. Kalikan faktor integral ke PD semula ya. Itu tadi PD semulanya adalah berbunyi 2x pangkat 3y kuadrat min 1 dx ya ditambah xy salah ngelirik. Salah melihat. PD-nya berapa? 2x pangkat 3. Ini saya lihat PD semulanya ya. Y kuadrat min Y dx ditambah 2x kuadrat Y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Ya. Oke, jadi semua dikalikan dengan ini semua faktor integral. Jadi apa? 1/x kuadrat Y kuadrat dikalikan dengan 2x pangkat 3y kuadrat min Y dx ditambah 1/x kuadrat Y kuadrat kali 2x kuadrat Y pangkat 3 min X dy 0 dikalikan 1/sekian tetap 0. Oke. Ya. Maka diselesaikan. Hasilnya kayak apa? Ya. Jadi M sekarang kalian punya apa? M baru ya, M baru sama dengan apa? 2x pangkat 3y kuadrat min y dibagi x kuadrat y kuadrat, sedangkan N baru sama dengan apa? 2x kuadrat y pangkat 3 min x dibagi x kuadrat y kuadrat ya. Nah, terus dari sini carilah do M baru per do Y. Ini cari do N. Ya, do N baru. Saya hapus, nanti biar ini tulisannya apa. Do N baru per do X, hasilnya nanti ini
Dan ini harus sama. Nah, kalau harus sama berarti PD eksak. Kalau PD eksak nanti menjadi apa? Menjadi selesaikan PD eksaknya. Ini PD eksak ya, setelah diselesaikan nanti diturunkan jadi PD eksak. Bagaimana cara menyelesaikan ini turunannya? Pakai rumus U per V. Wes, saya ajari sekarang rumus mengingatkan rumus U per V. Ya. Jadi M per B. Do M baru per do Y. Ayo rumusnya apa? Ini saya tulis sebagai apa? Saya ganti pakai merah. Ini nanti sebagai U, yang ini sebagai V. Ya. Ini juga sebagai U, sebagai V. Rumusnya apa? Rumusnya U per V. Y sama dengan U per V, maka Y aksennya U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya. Oke. Sekarang berapa? Siapa yang mau jawab? Supaya kalian bisa sambil latihan ya ini sebenarnya ya. U aksen, turunan U aksen terhadap Y. Terhadap Y adalah ukurannya Y kuadrat jadi 2Y, berarti apa? 4X pangkat 3Y, ya, min 1, betul? Ini U aksen. Ya. Terus dikalikan V. V-nya adalah X kuadrat, Y kuadrat. Oke. Min UV aksen. U-nya 2X pangkat 3, Y kuadrat min Y. Terus sekarang V aksennya turunan X kuadrat, Y kuadrat. Diturunkan terhadap Y. Apa? 2Y ya. Jadi 2X kuadrat Y. Ya. Betul? Nah, dibagi apa? Dibagi X kuadrat, Y kuadrat dikuadratkan. Oke, sederhanakan. Ya, jadi berapa ini? Ini kalikan ini. Yaitu 4X pangkat 5, Y pangkat 3, min X kuadrat, Y kuadrat. Ya. Terus berikutnya apa ini? Min 2 sekian dikalikan sekian, jadi min 4X pangkat 5, Y pangkat 3, terus min Y kalikan min, plus ya. Plus ini apa? 2X kuadrat Y kalikan Y. 2X kuadrat Y kuadrat, betul? Ya. Dibagi X pangkat 4, Y pangkat 4. Ada yang dicoret? 45X pangkat 3, ini dicoret dengan ini, betul? Min sekian ditambahkan 2 sekian, berarti berapa? Min 1, ini ditambah 2 ini, berarti tinggal X kuadrat, Y kuadrat, betul? Dibagi X pangkat 4, Y pangkat 4, jadi ini dicoret, atau kalau ini saya biarkan kembali menjadi X kuadrat, Y kuadrat, maka ini dicoret dengan, ya, dicoret dengan kuadratnya ini ya, coret. Sisanya adalah 1/. X kuadrat, Y kuadrat. Ini do M per do B. Ya. Do M B per do Y. Nah, sekarang do N B per do X. Ayo, Ferdi. Lihat ini, N-nya. Diturunkan dari X kayak tadi, U aksen V. 4X. U aksen 4X. 4X Y pangkat 3. Ya. Dikurangi sama Y X kuadrat Y kuadrat. dikurangi 1. Oh, sorry. Oh ya Bu, X ya, ya kelihatan. X. Oh ya ada X-nya ya, Bu. Ya, terus dikali X kuadrat Y kuadrat. Oke, terus dikurangi U. U-nya tetap 2X kuadrat Y pangkat 3 min X ya dikali 2X Y kuadrat. 2X Y kuadrat. Oke, ya. Oke, terus dibagi X kuadrat Y X kuadrat Y kuadrat dikuadratkan. Oke. Disederhanakan jadi apa? Ini kalikan ini ya. 4X pangkat 3 Y pangkat 5, betul? Iya, Bu. Min X kuadrat Y kuadrat min 2 dikalikan 2 jadi 4X pangkat 3 Y5 ya. Min kalikan min plus
2x pangkat 3. Ya, 2x pangkat 2. Oh ya 2, benar. Wah, Y ya ini di kalian pangkat ini ya. 2. Ya. Y kuadrat. Oke. Dibagi x kuadrat, y kuadrat dikuadratkan. Oke. Ini habis dengan ini, betul? Nah, min sekian dibagi plus ditambah plus sekian. Hasilnya x kuadrat, y kuadrat ya. Dibagi x kuadrat, y kuadrat dikuadratkan. Hasilnya berapa? 1/x kuadrat, y kuadrat. Sama enggak? Sama. Sama. Jadi dari sini PD eksak. Jadi pasti kalau kalian sudah mencari faktor integral dan benar kalian ngitungnya pasti menjadi PD eksak. Setelah dikalikan kedua ruas ya. Langkah berikutnya adalah selesaikan ya dengan cara PD eksak. Oke, begitu anak-anakku. Ya. Nah, cara menyelesaikan PD eksak semuanya pakai PD yang baru loh ya. Jangan pakai PD yang lama. Kalau pakai PD yang lama ya kembali tidak eksak. Oke. Tapi sampai di sini. Jadi PD yang baru itu adalah yang ini. Kalau dalam kasus ini adalah yang ini. Ya, ini PD barunya. Cukup panjang ya, Bu ya. Saya nih cukup panjang. Iya, ini belum selesai loh. Baru separuh. Baru separuh setelah mendapatkan PD eksak. Ya. Iya, Bu. Gitu. Siapa yang belum mengerti? Ya. Nah, ini selesai, kita ini sekali aja ya, pertemuannya sekali aja. Saya ngantuk banget ini. Jadi minggu depan aja yang 2 kali ya. Jadi ini Baik, responsinya Bu. 1 kali. Kenapa? Iya, Bu, enggak apa-apa. Ya, saya punya utang responsi 1 kali. Oke. Nah, sekarang jadi minggu depan ganti ke aplikasi PD ya. Nah, itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena kalian harus membaca soal cerita dulu. Soal ceritanya itu berbunyi seperti apa, terus dibuat model matematikanya ya. Model matematika selesai baru diselesaikan PD-nya. Ya, sama seperti kalian menyelesaikan masalah nyata pada waktu kalkul 1. Selesaikan masalah nyatanya, ketemu modelnya baru diselesaikan ya. Ini juga sama. Oke, tapi penyelesaiannya pakai PD dan penyelesaian PD pakai integral. Oke, sekarang satu lagi aja. Soal ini coba saya selesaikan PD-nya ya. Sambil kalian masih mengingat belum, mengingat tidak, karena ini adalah terakhir bahasan untuk PD ya. Karena PD sudah selesai. Sekarang saya ambil ini. Oke, nah ini nomor 1 tadi. Ya, sambil kalian belajar ini kan. Nomor 1 kan selesaikan PD berikut ini. Ternyata apa? Ternyata non eksak ya. Kalau non eksak berarti dieksakkan dengan cara apa? Mencari ininya dulu gitu ya. Mencari ininya dulu terus dengan cara apa? Menjadikan PD baru. PD barunya adalah yang ini PD baru ya. Setelah dikalikan x kuadrat semua. Nah, ini PD barunya. Oke. Setelah dikalikan dengan x kuadrat faktor ininya, faktor integralnya, ini x kuadrat, maka dia jadi eksak. Nah, coba kita selesaikan ini. Ya. Oke, jadi sekarang saya ngambil catatan saya dulu. Ini catatan saya tidak ada jawabannya sih. Tapi ada soalnya ya. Sekarang menjadi 4x pangkat 3y. Ya. Ini lanjutan soal contoh soal nomor 1 ya ini ya. Ini saya lanjutkan ini. Contoh slide 9 ya. Lanjutan contoh PD tidak eksak nomor 1 ya. Tadi telah menjadi eksak. Telah menjadi eksak. Ya. Telah menjadi eksak tadi apa? Jadinya 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat dikurangi x pangkat 3
dx ya ditambah x pangkat 4 plus 2x pangkat 3y dy. Ya, sama dengan 0. X pangkat 3y, 3x kuadrat y kuadrat minus ya. Betul. Oke, telah menjadi eksak. Nah, ini ya. Terus sekarang apa? Kayak tadi, ambil apa? Ambil do M. Ya, masih ingat tadi kalian di awal-awal ini. Nah, ini. Ya, boleh ambil ini ya. Ambil N doki per do Y atau ambil M per doki per do X ya. Saya sekarang ambil biar di slide ini sama ya. Maksudnya analog. Saya ambil M sama dengan doki per do X ya. Saya ambil M doki per do X. Jadi ambil M sebagai doki per do X ya. Maka di sini doki per doki saja sama dengan apa? M dx ya. Nah, sekarang integral doki jadi sama dengan apa? Integral M dx ya. Jangan lupa kalau dx ditambah dengan hy ya. Ini konstanta yang ditanyakan. Nah, dari sini integral doki itu sama dengan qxy. Ya. Integral M tadi ini. Jadi integral M adalah 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 dx ditambah hy. Ya, gitu. Selesaikan dulu integral ini. Jadi ini namanya apa yang namanya tadi? Ini disebut dengan PUPD sementara. Kenapa kok sementara? Karena kalian harus mencari berapa HY. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang QXY-nya selesaikan dulu. Integral ini. Berapa integral ini terhadap dx? Silakan. Integral 4x pangkat 3y. Siapa yang mau jawab? Christopher? Integral, jangan lupa ya, integral itu adalah turunannya, integralnya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Ya. Saya tulis saja berapa? 4x pangkat 3y plus 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 dx ditambah hy. Ya. Hasilnya? 1/5 x pangkat 4 yuk. Ya, 4/4 x pangkat 4y ya. Ditambah 3 kali 1/3 x pangkat 3y kuadrat min 1/2 1/4 x pangkat 4 ya plus hy. Oke, disederhanakan jadi apa? Ini dicoret jadi x pangkat 4y plus ini dicoret jadi x pangkat 3y kuadrat min 1/4 x pangkat 4 ditambah hy. Ya. Oke, untuk mencari hy maka turunkan doki per do y. Apa turunan terhadap y? X pangkat 4 diturunkan terhadap y. Turunan y 1, berarti x pangkat 4 saja ya. Ditambah turunan dari y kuadrat 2 x pangkat 3 y. Betul? Yang ini diturunkan terhadap y. Ada y-nya ya, jadi dianggap konstanta 0. Ditambah turunan hy adalah h aksen y ya. Kalau tadi adalah kalian ambil m itu sama dengan doki per do x, ini samakan dengan apa? Samakan dengan n. Apa rumusnya n? Rumusnya n itu adalah yang ini, yaitu x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y ya. Nah, ini disamakan, samakan.
Ya, jadi samakan ini sama dengan ini. Jadi kalau saya tulis samakan, maka jadi di bawah ini ya. X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y ditambah H aksen Y samakan, jadi samakan itu ini. Nah, berarti ini X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y. Hasilnya berapa? X pangkat 4 ini sama, dicoret. 2X ini sama, berarti H aksen Y sisanya apa? Tidak ada kan di ruas kanannya ya, sama dengan 0. Oke, jadi kalau kalian menemui sama dengan 0, ini sebenarnya langsung aja bisa ya. Sama dengan 0, ini diperoleh ya, diperoleh dari DH per DY sama dengan 0. Jadi dari sini DH sama dengan 0 DY ya. 0 DY. Jadi integral DH sama dengan integral 0 DY. Jadi H sama dengan apa? Integral 0 itu 0, jadi ditambah C. Nah, jadi PUPD sementara tadi berubah. Jadi PUPD-nya, PUPD lengkapnya ya, PUPD lengkapnya ya sama dengan apa? Sama dengan tadi diambil QX-nya ini. Nah, ini ya. Yang 4X pangkat 3, ya sorry. Oh ya, ini PUPD sementara ya. Nah, ini tadi PUPD sementara yang mana? Oh ini. Ini adalah PUPD sementara yang sudah tidak ada integralnya lagi. Ini. Ya. Ini PUPD sementara karena masih ada HY ya. Jadi jawabnya adalah apa? PUPD-nya adalah Ki X, Y sama dengan X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y kuadrat min 1/4 X pangkat 4 ditambah HY, HY-nya C. Nah, inilah jawabannya. Selesai. Oke, paham ya? Jadi sekarang PR yang dikerjakan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan itu yaitu soal nomor 1 dan nomor 2 tentang PD eksak. Ya. Nah, terus soal nomor 2 dan 3 yang lanjutan PD non eksak yang sudah menjadi eksak. Lanjutan PD non eksak yang sudah eksak. Ya. Nah, nanti soal ujiannya saya keluarkan dari soal ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 sebenarnya sama dengan 1, 2, 3 juga. Ya. Kayak gitu caranya. Maksudnya ya tidak persis angkanya itu ya. Variabelnya itu. Oke, paham sampai di sini? Siapa yang belum paham? Nanti saya kopikan lagi, saya taruh, saya kirim ya, biar bisa buat belajar untuk menyelesaikan soal. Jadi minggu depan, oke, jadi kita masuk ke Senin. Minggu depan, itu kita masuk ke aplikasi PD. Jadi kalau kemarin kalian belajar kalkulus 1 adalah aplikasi turunan, ya, turunan terus aplikasi turunan. Kalau ini adalah habis PD, aplikasi PD. Ya. Oke. Berarti sampai sini. Oke. Saya akhiri ya. Mau sholat maghrib. Siapa yang belum mengerti silakan nanti tanya ya. Atau dibaca dulu, kalau nggak ngerti kemudian tanya ke saya. Oke. Saya akhiri, sebentar ini saya simpan dulu, takutnya saya lupa nanti. Kalkulus 2 PD ini ya, jadi ke 10 PD eksak dan non eksak ini. Oke.
Sudah, silakan. Christopher Tanone sudah di absen. Ini responsi. Ya Bu, sebentar. Ini ada Linda Ali. Ali. Oke. Ya, sambil di absen ya. Saya tak ambil wudhu dulu. Ibu.